kita komentari nih, sebetulnya kalau kita lihat tadi para capres-cawapres ini melakukan pemeriksaan begitu satu-satu surat suara. Sebetulnya tuh seberapa penting sih untuk dilakukan pemeriksaan seperti ini? Kan Kompas sudah melakukan ataupun memiliki pengalaman yang begitu panjang dalam pemilu dari periode ke periode. Apakah proses memeriksa surat suara oleh capres-cawapres ini langkah yang selalu dilakukan dan penting untuk dilakukan? Ya, tentu saja ini merupakan suatu langkah yang memang harus dilakukan dan penting sekali untuk dicermati juga oleh para pemilih yang juga belum melakukan proses penusukan ataupun pencoblosan suara pada saat ini. Kenapa demikian? Karena ada dua hal yang bisa terjadi di dalam kertas suara itu. Yang pertama, yang ini yang kita khawatirkan semoga tidak terjadi, bisa jadi ini adalah merupakan suatu kerusakan-kerusakan yang terjadi secara sistematis. Yang kedua tentu saja yang kerusakan yang disebabkan oleh karena bukan secara sistematis. Nah, mencegah kedua hal tersebut terjadi, ya pasti kita harus coba melihat secara detail kualitas dari kertas suara yang ada dan kita pastikan bahwa itu memang tidak terjadi kerusakan-kerusakan baik teknis ataupun yang misalnya non-teknisnya. Seperti itu. Ya. Berarti memang bukan hanya capres dan cawapres yang memeriksa surat suara, tapi siapapun warga itu memang berhak ataupun memang sebaiknya memeriksa terlebih dahulu dari masing-masing surat suara, begitu ya Mas? Iya, benar sekali. Ya, kita sebagai pemilik hak pilih, ya, yang akan menggunakan hak pilihnya, dan kita percaya bahwa apa yang akan kita pilih nanti akan kita lakukan setelah kita melihat semuanya. Prosedur maupun kertas suara yang kita akan tusuk itu benar-benar sesuai dengan yang sebenarnya. Lalu langkah seperti ini KPU sempat menyebutkan Mas Bestian bahwa menyarankan warga untuk tidak berlama-lama di TPS begitu untuk menghemat waktu karena ada keterbatasan dari waktu untuk pencoblosan begitu dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang begitu ya. Sehingga warga ataupun masyarakat disarankan untuk tidak berlama-lama di TPS. Kemudian apakah proses memeriksa ini juga justru dalam tanda kutip jadi tidak menghemat waktu? Ya, ini adalah bagian dari risiko yang harus dilakukan. Tapi Anda bayangkan juga bahwa dari sekitar 300 sampai 350 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di sebuah TPS, seandainya satu pemilih akan menggunakan waktu sekitar 10 menit saja untuk melakukan hal tersebut, sudah 3.000 menit yang akan dihasilkan dalam sebuah TPS itu. Nah, berapa jam akan habis di situ, sementara nanti di pukul 1 sudah masuk pada periode selanjutnya, yaitu penghitungan suara. Nah, dalam hal ini memang di satu sisi akan mengambil waktu, tetapi di sisi lain ini adalah suatu hal yang memang tidak boleh juga dikesampingkan. Kalau yang dilihat oleh Litbang Kompas begitu, biasanya tuh para pemilih itu dengan waktu yang dari jam 7 pagi sampai pukul 1 siang itu selalu terkonsentrasi di jam berapa atau memang sekarang itu pemetaannya tuh sudah berjalan dengan sedemikian strategis begitu sehingga tidak ada yang berkumpul banyak di jam-jam tertentu begitu? Iya, kalau kita cermati ketika TPS dibuka pukul 7 sampai dengan pukul 12 katakanlah seperti itu, jam-jam tersibuk adalah pukul 8, ya, 8 sampai 9 seperti yang dilakukan oleh para calon presiden dan pasangannya kali ini. Nah, selanjutnya sampai dengan jam 10 itu relatif mencapai posisi 8 sampai 10 itu posisi puncak dan setelah pukul 10 sampai 12 itu cenderung menurun. Gitu. Oke, ini tampaknya Mas Bestian masih banyak PR yang harus dikerjakan pada hari ini, masih panjang. Ya, panjang sekali. Dari mulai pencoblosan nanti juga akan ada quick count, besok juga ada, nanti malam ya ada exit poll juga yang keluar data-datanya begitu komplit yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Ya, paling tidak kan ada 3 proses yang kami lakukan. Pertama adalah kita sudah menyelesaikan sepanjang 5 tahun ini yang namanya survei pra-pemilih dan kita sudah tuntaskan itu. Kemudian yang kedua hari ini dan yang ketiga hari ini juga kita harus tuntaskan, kita melakukan yang namanya hitung cepat dan juga melakukan exit poll. Akan kita cermati semuanya hasilnya nanti setelah pukul 3 sesuai dengan waktu KPU 2 jam setelah tuntasnya penghitungan suara. Nah, kita bisa lihat nanti hasilnya untuk exit poll dan untuk quick count sendiri yang akan dipublikasikan juga di Kompas TV, Kompas ID dan juga Kompas produk lainnya, termasuk media sosialnya tentunya. Dan kemudian exit poll, Anda bisa melihat juga di situ, menarik sekali melihat kenapa orang memilih, apa dasarnya, siapa yang dipilih,
latar belakang apa dia. Nah, itu semuanya akan tersajikan secara lengkap di dalam exit poll kami yang biasanya kami lakukan setelah orang melakukan proses pencoblosan suara. Dari situ kita akan didekati oleh para interviewer kami dan ditanyakan perilaku pemilihnya, apa alasannya, dengan beberapa pertanyaan yang ada di situ, dan dari situ masuk ke dalam ruangan analisis kami, akan tersajikan secara cepat dari semua apa yang didapat di lapangan, sehingga sekali lagi menempatkan bahwa pemilu ini oleh Kompas punya komitmen untuk menempatkannya sebagai pemilu yang berkualitas dan juga mencerahkan. Selalu digarisbawahi ya, Selalu digarisbawahi itu. Christian, mencerahkan gitu. Mencerahkan, berkualitas Dan juga berkualitas. mencerahkan. Kemudian secara teknis apa yang berbeda yang dilakukan oleh tim dari Litbang Kompas, terutama yang di lapangan, mengingat saat ini tuh teknologi lebih maju, ada smartphone juga, dan juga bahkan untuk rekapitulasi nanti akan ada sirekap dari KPU, begitu tentunya Kompas juga memiliki teknologi-teknologi lain yang yang canggih begitu, mengingat ataupun dibandingkan dengan pemilu-pemilu di periode sebelumnya. Apa yang membedakannya, terutama di teman-teman di lapangan? Iya, pada kali ini juga kami melakukan suatu proses pemantauan langsung, bukan hanya dalam konteks penghitungan cepat, tetapi yang namanya hitung langsung, ya. Itu yang dilakukan dari nanti masing-masing TPS yang terpilih. Misalnya satu TPS yang dilakukan barusan saja Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, kemudian juga calon presiden, wakil presiden lainnya. Pada proses perhitungan nanti akan bisa ditampilkan satu persatu pilihan itu akan muncul di masing-masing TPS. Nah, itu hitung langsung yang biasa kami lakukan juga sebagai bagian dari pengawalan. Nah, itu pun juga kami lakukan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Anda bisa bayangkan bagaimana di kawasan Sangir Talaut kita punya orang yang memantau langsung prosesnya dari waktu ke waktu. Kemudian di Natuna kami punya, di Pulau Rote kami juga punya, di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia kami juga punya tenaga di sana yang akan melaporkan secara langsung di masing-masing TPS yang terpilih itu. Bukan hanya untuk hitung cepat saja, tetapi hitung langsung. Setiap penambahan suara dari satu persatu pemilih pada saat proses penghitungan dapat dilihat secara langsung di sana. Ya, itu yang menjadi suatu sisi kelebihan yang mungkin menjadi bagian juga bagi kami untuk melihat proses pengawalannya bukan hanya tingkatan TPS secara keseluruhan, tapi secara detail di masing-masing TPS yang terpilih itu. Ini kalau kita lihat dari tadi Mas Bestian, bahwa memang petugas ataupun tim dari Litbang Kompas bukan hanya ditempatkan di tempat-tempat yang mudah kayak seperti di Pulau Jawa ataupun Sumatera, tapi juga ditempatkan di lokasi yang terluar dan secara akses juga sulit. Membutuhkan berapa banyak orang ataupun tim ataupun juga petugas yang disiagakan dari tim Litbang Kompas di daerah-daerah, terutama memang sebarannya hingga ke lokasi ataupun titik-titik terluar dan juga tersulit secara akses? Iya, sampai saat ini kami memiliki sebanyak 2.700 orang yang melakukan proses pemantauan pemilu ini. Khususnya ada 2.000 orang yang memantau TPS, kemudian ada sekitar 400-an orang yang berada di belakang layar yang mencermati itu sebagai orang yang mengkonfirmasi ulang, kemudian menvalidasi, kemudian kemudian merekapitulasi kembali hasil-hasil tersebut, dan yang terakhir adalah tenaga-tenaga peneliti yang siap untuk menginterpretasikan ataupun menyajikan apa yang terjadi dari hasil analisis kami. Jadi 2.700 orang tersebar di seluruh Indonesia, baik di wilayah yang sulit, wilayah yang mudah, wilayah yang terjangkau maupun wilayah yang sulit untuk dijangkau. Itu bagaimana mengkoordinasikannya, Mas? Itu kan 2.000 lebih orang tersebar di berbagai daerah, itu menghimpun datanya itu secara keseluruhan itu secara teknis ya, itu bagaimana? Apakah juga menggunakan jaringan internet? Karena memang kalau kita lihat di tempat-tempat yang secara akses sulit, jaringan-jaringan internet itu sulit untuk didapatkan. Ya, tentu saja ada beberapa alternatif teknologi yang kami gunakan. Ya, inilah yang menguntungkannya situasi sekarang ketika makin lama makin baik, makin maju dan makin berkembang dari sisi pemanfaatan teknologi itu sendiri. Nah, untuk wilayah-wilayah yang sulit pun juga ada beberapa alternatif yang biasa kami gunakan. Nah, salah satunya tetap saja penggunaan internet, penggunaan juga jaringan-jaringan komunikasi satelit untuk kami lakukan untuk hal itu juga. Yang pasti 2.700
dan 2.000 yang secara khusus di TPS itu bekerja secara simultan dengan menggunakan teknologi, dan dengan pengalaman yang kami lalui, dengan manajemen kerja yang kami miliki, semoga ini semuanya berlangsung juga dengan baik sama seperti pada saat pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya dengan menyebarkan lebih dari 2.000 orang itu ada yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Artinya ada do and don'ts yang harus ditaati oleh tim Litbang Kompas yang berada di lapangan. Iya, tentu saja itu adalah standar prosedur yang memang melekat pada setiap pekerja ataupun juga rekan-rekan kami yang berada di seluruh TPS pemantauan kami di Indonesia ini. Nah, ini memang sudah menjadi suatu tradisi yang kami jaga, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi yang pasti yang di sini harus yang kita pegang bahwa kerahasiaan pilihan dari masing-masing orang itu tetap kami pegang sesuai dengan asas pemilu itu sendiri. Kami tidak mau masuk pada wilayah-wilayah itu karena persoalannya ketika kita masuk pada wilayah itu berarti kita melanggar komitmen kita sendiri untuk menjaga pemilu yang berkualitas tadi. Lalu bagaimana Mas Bestian menerapkan aturan-aturan itu agar tetap ditaati, apalagi terkait dengan kerahasiaan ya, itu sangat sensitif sekali. Bagaimana agar disiplin itu ada di masing-masing tim Litbang yang ada di lapangan? Ya, kami memang telah terbiasa melakukan hal tersebut dari rangkaian survei-survei yang kami lakukan sebelum-sebelumnya, termasuk pengumpulan tenaga, kemudian bagaimana mekanisme komunikasinya, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian menjaga kerahasiaan dari segenap jawaban ataupun juga respon yang dilakukan oleh para interviewer ataupun para pemilih yang ada di seluruh Indonesia. Nah, mekanisme itu dilakukan secara berjenjang dan kami terus-menerus melakukan suatu proses pelatihan. Ya. Dan memang inilah yang menjadi keutamaan dari pekerjaan ini, yaitu bagaimana kredibilitas itu tercapai ketika kita harus mempertahankan semua bukti-bukti ataupun kerahasiaan-kerahasiaan yang merupakan jawaban dari masing-masing pemilih di negeri ini. Berarti ini bukanlah pemilu ini bukan tim yang tiba-tiba ada di pemilu ini, tetapi memang melalui proses yang panjang. Melalui suatu proses yang panjang yang selama ini dan terus kita lakukan dan berjenjang dan kita belajar dari masing-masing pelaksanaan itu. Menjadi mana yang terbaik dan mana yang terbaik untuk suatu proses penyempurnaan. Dan semoga pas pada saat sekarang dengan keyakinan kita akan bisa melaluinya dengan baik. Oke, berarti memang persiapan itu sangat penting untuk dilakukan ya. Saudara jangan kemana-mana karena menuju kotak suara masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.